Selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi pada Dhamma Class kita pada pagi hari ini. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Untuk tema kita pada Dhamma Class pada pagi hari ini adalah tentang sila sebagai pengendalian. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya sila itu sendiri diartikan sebagai suatu moral atau aturan. Nah, di mana peran dari sila ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah sebagai pedoman untuk menentukan ke arah mana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus berbuat. Apakah hal yang akan kita lakukan ini baik atau buruk? Mengapa? Karena dari itu sila dapat menentukan sesuatu yang akan kita lakukan ini ternyata tidak baik, ternyata buruk. Nah, sehingga disebutlah sila sebagai pengendalian. Nah, pada umumnya sila yang sering kita laksanakan atau mungkin yang sering kita dengar itu adalah tentang Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu sendiri mungkin kalian sudah tahu terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu adalah menghindari diri untuk membunuh makhluk hidup. Dan yang kedua adalah menghindari diri untuk mencuri atau mengambil barang orang lain. Dan yang ketiga itu adalah menghindari diri untuk berbuat asusila. Dan yang keempat itu adalah menghindari diri untuk berbohong atau memfitnah. Dan yang berikutnya, yang kelima, itu adalah menghindari diri untuk minum dan makan makanan yang memabuk-mabukan. Nah, dengan menjalankan Pancasila Buddhis atau kelima sila tersebut, tentulah kita akan mengetahui, ternyata yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan sila pertama. Contohnya, misal kita ingin membunuh hewan atau membunuh makhluk hidup. Nah, dari mengetahui sila ini kita tahu, ternyata perbuatan yang kita lakukan ini ternyata adalah salah. Maka dari itu disebutlah sila sebagai pengendalian. Nah, apabila seseorang memiliki sila yang baik, tentunya dia akan memiliki atau akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, manfaat apa saja yang akan dia peroleh atau manfaat apa saja yang akan diperoleh seseorang tersebut? Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama diantaranya itu adalah seseorang akan lebih merasa percaya diri kemanapun dia berada. Mengapa demikian? Karena dia mempunyai sila yang baik. Tentunya dia tidak akan merasa takut karena dia merasa dirinya yang saya lakukan benar, yang saya lakukan itu tidak salah karena telah sesuai dengan sila. Nah, yang berikutnya itu adalah ketika dia meninggal, dia akan meninggal dengan tenang. Dan yang berikutnya itu adalah ketika dia sudah meninggal, dia akan terakhir di alam yang lebih baik atau biasa kita sebut sebagai nibbana. Maka dari itu sila itu disebut adalah sebagai pedoman. Nah, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, tentu kita harus mengetahui arah mana yang harus kita lalui. Nah, disinilah peran dari sila itu sendiri. Dengan adanya sila ini kita tahu untuk menuju nibbana kita harus melakukan perbuatan baik. Dengan mengetahuinya sila, dengan memperdalam sila, dengan melatih sila kita ini, kita tahu ternyata perbuatan yang kita lakukan ini adalah baik. Nah, maka dari itu sila disebut sebagai pedoman juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada lagi selain dari Pancasila Buddhis, ada tingkatan yang lebih lanjut, mungkin kalian suka mendengarnya, yang disebut dengan Atthasila. Nah, Atthasila ini sendiri biasanya dilaksanakan oleh upasaka dan upasika pada hari Uposatha. Itu bisa pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 sesuai dengan penanggalan lunar atau bulan. Nah, jumlah dari sila Atthasila ini sendiri tentunya lebih banyak dibandingkan dengan Pancasila Buddhis. Sehingga manfaat yang diperoleh oleh seseorang apabila melaksanakan atau menjalankan Atthasila ini sendiri tentu akan lebih banyak manfaatnya. Karena silanya sendiri ini lebih banyak sehingga dianggap kekotoran batin yang dihilangkan pun atau disucikan pun menjadi lebih banyak dibandingkan Pancasila Buddhis. Atthasila ini sendiri ada tambahan. Kalau yang tadi ada 5 Pancasila Buddhis, yang keenam ini adalah menghindari diri untuk makan makanan di waktu yang salah, yaitu siang hari. Dan yang ketujuh ini adalah menghindari diri untuk menari, terus melihat pertunjukan atau melihat sesuatu yang bersifatnya hiburan, dan menghindari diri dari kosmetik, bunga-bungaan, atau dengan tujuan mempercantik diri. Nah, lalu yang kedelapan ini adalah menghindari diri dari tempat tidur atau tempat duduk yang mewah atau yang tinggi. Mengapa kita harus menghindari hal-hal tersebut? Nah, tujuan ini adalah untuk menghindarkan kita dari yang namanya keserakahan atau dari ego. Contohnya saja kita ambil dari tadi, menghindari diri dari makan makanan di waktu yang salah, yaitu tengah hari. Jika kita makan makanan berlebihan, jika kita berpikir selalu ingin makan, tentu kan itu berlebihan, tidak baik. Tentunya juga itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu adalah sila keenam ini juga untuk menghindari dari keserakahan. Lalu yang ketujuh itu tadi ada disebutkan menghindari diri dari kosmetik dengan tujuan untuk mempercantik diri. Nah, apabila seseorang berusaha untuk mempercantik dirinya, maka akan timbullah ego, yang dimana ego ini akan beranggapan bahwa dirinya itu lebih baik dibandingkan yang lain, dirinya itu lebih cantik dibandingkan yang lain, sehingga timbul ego. Dari ego ini akan timbullah keserakahan. Maka dari itu
Nah, apabila seseorang mampu melaksanakan atas sila dengan baik, dia akan memperoleh manfaat yang lebih banyak dibandingkan Pancasila, seseorang menjalankan Pancasila Buddhis itu sendiri. Nah, peran sila ini sangat penting terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada beberapa manfaat yang tentunya akan kita peroleh. Nah, selain itu juga apabila seseorang mampu melaksanakan sila dengan baik, dia juga tentu akan hidup menjadi lebih tenang, dan dia juga akan lebih percaya diri seperti manfaat yang akan dia dapatkan sebelumnya. Dia akan meninggal dengan tenang. Nah, maka dari itu apabila kita telah melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, alangkah baiknya jika kita mampu melaksanakan atas sila juga dengan baik, karena manfaat yang kita peroleh pun akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang Pancasila Buddhis. Memang mungkin pada prakteknya atau pada kehidupan sehari-harinya itu akan lebih sulit, tapi apabila kita terus berusaha, tentunya hal yang sulit pun akan bisa menjadi lebih mudah jika kita memiliki keinginan yang kuat dan kita terus berlatih. Nah, maka dari itu sila di sini itu sendiri itu sangat penting sebagai pengendalian terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan adanya sila yang baik, kita tentu mengetahui hal yang kita lakukan ternyata ini adalah baik, tentu akan membimbing ke arah kita hidup kita yang menjadi yang lebih baik juga, sehingga kita mampu menuju tujuan utama kita itu adalah untuk mencapai nibbana. Walaupun mungkin ada banyak faktor lainnya, tapi salah satunya itu adalah sila yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari mungkinnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk Dhamma Class kita pada pagi hari ini mengenai sila sebagai pengendalian diri. Terima kasih untuk semuanya. Namo Buddhaya.